ceban. Singapura ke Malaysia cuman butuh ceban 10.000, yang bener aja. Let's diversify your asset investments. And why Malaysia? Did you know that many Indonesian investors have succeeded in multiplying their assets by investing in Malaysia? Until now, Malaysia is known as one of the best investment countries in Asia. Kembali bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Seperti biasa, saya nggak sendirian, tentu aja di sebelah kanan saya ada Cici cantik, Cici Stavi, our foundernya Well Asset International. Oke, lanjut lagi tentang Johor Bahru lagi. Kalau misalnya kemarin kita udah ceritain nih mengenai surrounding area dari Qside, ya kan ya. Nah, kali ini kita akan lebih serius, Cik. Kenapa aku bisa bilang serius? Karena, why we have to choose JB? Because a lot of places can be Malaysia or others country gitu. Kenapa harus JB gitu? Nah, mungkin Cici bisa jelasin ke kita salah satu atau salah dua, salah tiga, terserah dah. Sambil bercanda ya. Keunggulan kenapa? Why we have to Kenapa choose harus JB? pilih Johor? Johor Bahru Gitu ya? gitu. Kenapa harus Johor Bahru? Kayaknya aku inget deh di Episode sebelumnya sih. episode sebelumnya Yes. memang kan kita ada merekomendasi ya Betul. di Malaysia sebagai alternative investment destination Betul. untuk orang Indonesia. Jadi ada beberapa state di Malaysia yang memang dari Well Estate merekomendasikan investor. Betul. Jadi satu itu adalah Kuala Lumpur, Penang, dan nomor tiga Johor itu Bahru, Johor ya. Bahru. Mungkin Johor Bahru itu dikenal sebagai satu city yang deket banget sama Singapura. Only a doorstep. Iya. Only a, how to say that? Only a doorstep. Maybe mungkin Cuma 4 km Iya. away. Iya. Kalau dari custom ke custom ya. Iya, custom ke custom memang benar-benar cuman 4 4 km. kilometers. Saya Iya. sendiri juga bisa ngerasain ya teman-teman ya. I went to Singapore before. Dan by that time I went there with my kids sama anak saya gitu. Terus saya pengen ke Johor Bahru karena mau main ke Legoland. Finally I choose the bus. Why? I just wanna know here. Because number one, it's very cheap. Kalian tahu nggak sih? 10.000 ya kalau nggak salah ya. 10.000 rupiah. Orang 10.000 doang. Kita ini ya, kita convert ke ringgit Malaysia. 3 ringgit. 3 ringgit 50 sen. Bener-bener 3 ringgit 50 sen. Udah sampai Ci ke Johor Bahru gitu loh. Udah cap paspor, sudah ada di mallnya. Anakku masih bisa makan, masih bisa main. And then, ya sudah. Iya. Dan it's so Convenient. convenient. Benar-benar convenient gitu. Jadi memang salah satu kenapa orang mikir Johor. Kenapa ya? Karena memang lokasinya deket sekali sama Singapura. Betul. Jadi di episode sebelumnya aku Betul. juga menjelaskan ya, memang nggak semua Johor proyek itu Betul. foreigner bisa invest loh. Maksudnya Betul. bukan karena regulasi ya, Betul. tapi lebih ke apa sih yang investor mau? Kalau investor mau kan short term, Betul. short term with ROI. Betul. Jadi kalau short term ROI itu kita harus pilih di Johor itu lokasi mana sih yang bagus. So, Jadi so means tidak semua Johor. betul. Ya, that's why makanya kenapa kita menceritakan ini karena kita memang mau kasih tahu apa adanya buat Iya, semua yang nggak nonton. semua lo bisa nonton make podcast money ini. ya, nggak Iya. semua project atau semua properti di Johor Bahru itu is profitable ya, but untuk bisa tahu the project that we choose bisa make money or not, memang ada beberapa faktor. Jadi satu lokasi Lokasi. itu memang sangat Ya penting ya. dimanapun sih memang Iya. lokasi lah ya. Dan kebetulan proyek ini yang kita bawakan ini, yang kemarin ya, iya Quayside. betul, Quayside ini, proyek ini ada di daerah yang sudah sangat mature. Yes. Ya, so this is one thing that Only investor itu pasti tahu. walking distance. Iya, Walking distance benar. lah ya. Iya, jadi bukan proyek yang jual gambar. Yes. Oh, this is new area, we are going to build this, we are going to build that. Enggak. Jadi memang kebetulan Quayside ini adalah berada di daerah yang sudah mature, Sudah yang mature. dekat sekali sama
custom. Custom ya, Custom dekat sekali sama rapid transit system RTS yang akan mau jadi di bulan Desember ini gitu. Itu jadi salah satu faktor kenapa Johor Bahru City Center ini salah satunya. Dan juga kedua, memang Johor Bahru itu sudah diinisiatifkan sama pemerintah Malaysia menjadi pusat data center. Ya, jadi banyak sekali foreign investment masuk ke sana untuk membuka data center. Betul. Ya. Ini sangat interesting. Ini aku lagi buka nih ya. Ini salah satu news yang benar-benar very update ya. Johor Bahru jadi salah satu tempat yang ramai dilirik investor asing untuk membangun pusat data atau data center. Menteri Kominfo Budi Ari menyoroti hal ini saat pembukaan FGD Kadin Indonesia di Jakarta Jumat 30 Agustus 2024. Jadi ini bener banget, kita nggak bohong-bohong karena ini berdasarkan dari CNBC-nya Indonesia yang menyatakan bahwa memang JB adalah salah satu tempat yang ramai. Jadi makanya kenapa teman-teman semua, kenapa kita juga akhirnya menyorot ke Johor Bahru, bukan cuma Kuala Lumpur saja ya. Betul, ya. Jadi nggak cuma retail investor bisa invest, tapi even big corporation mereka invest di Johor Bahru untuk buka data center. Oke. Ya, jadi beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah Malaysia itu contohnya misalnya electricity yang rendah, ya, rate electricity yang rendah. Listrik Terus, penting tuh, Ci. iya, legalitas yang sangat jelas karena kebetulan legalitas Malaysia dengan legalitas Singapura itu sama karena mereka memang dari British Colonials ya. Oke, ya. Ya, jadi Commonwealth, jadi memang untuk adaptasi atau dari negara manapun untuk adaptasi Malaysia itu sekarang sudah gampang karena mereka Very easy, selalu ya. invest di Singapura Very sebelumnya easy. ya kan, jadi kan it's the same ya, seperti itu. Dan Oke. juga pajak, mereka memberikan keringanan pajak Jadi untuk benar-benar foreign investors. iya. Di episode yang sebelumnya kan kita juga pernah bahas mengenai pajak juga ya, Ci ya. Mungkin bisa dikasih sedikit deh kisi-kisi pajak ya, kita tahu lah ya. Iya, jadi kalau ngomong itu ya, karena kalau untuk pajak foreigners itu di Malaysia itu kisi-kisi apa ya? Tunggu ya, saya lagi pikir. Nah, intinya berarti ya kalau beli Ya, kalau beli di Johor Bahru kan pajaknya nggak kayak Indo lah ya. Enggak, Lu harus bayar tidak. PPN 11%, bayar Enggak, BPKT enggak ada. 2%, kalau Iya. yang mau jual bayar PPh 2,5%. Nah, ini very very easy ya. atraktif ya menurut aku. Atraktif, Jadi ya. kalau misalnya harga properti itu 500.000, ya kita hanya membayar 500.000 gitu. Oke. Jadi pajak yang harus kita tahu itu adalah nanti pajak pas kita jual dan juga pajak pindah balik nama ya. Iya, ya, Iya. biaya balik nama. Biaya balik nama, balik sorry. nama. Dan Iya. biaya balik nama itu memang bukan pada saat kita beli, cuman Itu ini nanti. bener-bener nanti ya, Iya. ketika sudah jadi pun masih nunggu waktu kan. Jadi memang orang yang beli di Malaysia sendiri diberikan waktu untuk bisa membayar biaya balik nama tersebut, dan it's very cheap tanda kutip. Betul. Nah, selain daripada itu, Ci, means like ya, we know the train lah ya. Ya, Mm-mm. udah mulai juga kan prosesnya ya untuk kereta cepatnya sendiri. Betul. Jadi memang kalau kita ngomong perkembangan Johor itu memang ada train RTS Yes. ya. Dan juga sekarang pemerintah Malaysia sama pemerintah Singapura itu akan membuka special economic zone between Johor Bahru dan juga Singapura. Dengar baik-baik, special economic zone between Singapore and Johor Bahru. Ya, Kenapa? Because we know ya, Singapore right now is very expensive. betul. Jadi even Singapore government juga mengetahui untuk expand mereka punya international borders business International ya. borders ya. Mereka memang harus bekerja sama dengan Johor. Jadi Johor. contoh-contoh kita kalau ngomong special economic zone yang akan di-reveal di November 2024 dengan government, contohnya adalah there is no passport clearance needed. Jadi What? nanti tinggal Wait, aku agak sedikit kaget tuh. aja. Aku sedikit Ya, jadi kaget loh. bisa lebih cepat kan untuk Wow. businessman Singapura ke Malaysia untuk travelnya. Okay, so for you guys Singaporean, you don't need to use the passport to go to Johor Bahru right now. Even Wow. for Malaysian as well. Kalau yang Even kerja for di Malaysian, Malaysia ya. kan, Aha. ya karena bagi orang Singapura juga mereka juga mau attract Malaysian talents loh, Yes, Malaysian yes, skills yes. to work in Singapore. Singaporean.
Betul, Iya, betul. banyak sekali orang Malaysia itu bekerja di Singapura. Betul, Ya, betul. contohnya dokter dari Singapura itu juga banyak dokter Malaysia loh. Ya, and you know what? Actually ya, for me ya sebagai orang awam ya, I mean segala sesuatu saya pengen murah, benar nggak ya? Betul. Iya. Dan I go shopping in JB. Even Singaporean Shopping do center. that. Yeah, even Singaporean Do that. They, weekend they will go Johor. they go Johor to buy the whatever is it, vegetable, fish, meat, and everything. Then Yeah. they get back to Yeah. Singapore. Yeah. So, Ci, I think this is very interesting. Discussionnya benar-benar interesting. As we know, we're going to do the event, Yes, right? we're going to have event. We're going to do the event. So, buat teman-teman semua, kita bakal ada event di tanggal 20 sampai, kita bakal ada event di tanggal 20 dan tanggal 21 September. Persis lokasinya ada di daerah Jakarta Utara, Pantai Nekabuk, dan di daerah Jakarta Selatan, Senopati. Nanti kita akan kasih informasi, setelah ini kita akan kasih informasi details undangan ke teman-teman semua. Please do not hesitate to contact us. Just come and see what you can get in Johor Bahru, what profit that you can get. Dan yang paling menarik adalah harganya benar-benar murah banget. Kalau di Indonesia aja, barang 1 miliaran kayak gimana? Di sana kalian juga udah bisa beli. Mau tahu? Nanti kita akan kasih tahu. Bersama dengan kita, Nah, untuk lokasinya nanti kita akan kasih tahu setelah ini. Kalau mau tanya Malaysia, tanya Well Estate. Bersama dengan saya, Mariana Michelle, your Indonesian Real Estate Expert. Sampai ketemu.